Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis lingkungan bisnis dengan pendekatan 4C, Diamond Analysis. Di sini ada beberapa pembahasan, ada dua bahasan ya. 4C Diamond Analysis, yaitu Chain Competitor Customer Company. Kemudian yang kedua ada penerapan 4C Diamond Analysis dalam perspektif syariah marketing. Nah, di dalam 4C Diamond Analysis ada beberapa poin yang kita akan bahas. Yang pertama itu Business Landscape 4C Diamond Analysis. Kemudian definisi lingkungan bisnis. Ada lingkungan internal versus lingkungan eksternal. Kemudian teori-teori tentang lingkungan bisnis eksternal. Kemudian ketidakpastian dan perubahan. Oke, di sini ada gambar ya yang menunjukkan ini bentuk diamond ya atau berlian. Nah, di atas itu ada chain perubahan, kemudian pinggirnya ada customer competitor, kemudian yang bawahnya ada company. Kemudian business landscape analysis. 4C Diamond Analysis dalam dunia pemasaran menjadi hal penting lantaran digunakan sebagai alat untuk menganalisis landscape bisnis. Metode ini dipopulerkan oleh Mark Plus Inc. dan menjadi bagian marketing submodel Sustainable Marketing Enterprise. Dalam buku Marketplace Basic, analisis outlook diperlukan untuk memutuskan apakah akan melanjutkan pendesainan arsitektur bisnis atau tidak. Dalam outlook, dilakukan tinjauan terhadap berbagai perubahan lingkungan bisnis saat ini dan masa mendatang. Dengan outlook, dapat diperoleh gambaran profil lingkungan di satu sisi dan kondisi perusahaan di sisi lain, tulis Mark Plus Basic. Nah, jadi, analisis 4C Diamond adalah suatu kerangka kerja yang digunakan dalam bisnis untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Apa saja sih yang disebut 4C Diamond Analysis? Tadi ada yang pertama itu change, perubahan. Ini merujuk pada pemahaman perusahaan terhadap perubahan lingkungan, eksternal dan internal, yang dapat mempengaruhi bisnis mereka. Ini termasuk perubahan dalam tren pasar, teknologi, regulasi, dan kebijakan, serta bagaimana perusahaan merespon perubahan-perubahan ini. Kemudian yang kedua ada kompetitor. Ini berkaitan dengan analisis pesaing perusahaan, harus memahami dengan baik pesaing mereka, strategi yang mereka gunakan, kekuatan, dan kelemahan mereka. Ini membantu perusahaan untuk merencanakan tindakan mereka dan berkompetisi dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga, ada customer atau pelanggan. Ini mengacu pada pemahaman terhadap pelanggan. Perusahaan harus mengidentifikasi siapa pelanggan mereka, apa mereka butuhkan, dan bagaimana produk atau layanan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini juga melibatkan pemahaman terhadap perilaku pembelian pelanggan. Yang keempat, company atau perusahaan. Ini berkaitan dengan evaluasi internal perusahaan itu sendiri. Ini mencakup pengolahan aset, sumber daya, dan operasi perusahaan, serta strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, kemudian pembahasan yang kedua, poin yang kedua itu ada definisi lingkungan bisnis. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar organisasi. Menurut Robbins 1994. Lingkungan bisnis merupakan lingkungan yang dihadapi organisasi dan harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan bisnis. Aktivitas keseharian organisasi mencakup interaksi dengan lingkungan kerja. Itu yang dinamakan lingkungan bisnis. Kemudian lingkungan internal versus lingkungan eksternal. Lingkungan internal merupakan lingkungan yang berada di dalam organisasi dan perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan. Nah, lingkungan internal ini terdiri dari struktur, budaya, dan sumber daya. Kemudian lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesepakatan dan
ancaman yang akan dihadapi perusahaan. Terdapat dua perspektif untuk mengkonseptualisasikan lingkungan eksternal. Yang pertama, perspektif yang memandang lingkungan eksternal sebagai wahana yang menyediakan sumber daya. Yang kedua, perspektif yang memandang lingkungan eksternal sebagai sumber informasi. Nah, kemudian poin yang keempat, teori-teori tentang lingkungan bisnis eksternal. Yang pertama itu teori ekologi populasi. Nah, teori ini menjelaskan bahwa kelangsungan hidup dan keberhasilan perusahaan ditentukan oleh karakteristik lingkungan di mana perusahaan berada. Nah, model pendekatan ini membawa implikasi bahwa lingkungan tereksternal mempunyai pengaruh langsung. Kemudian teori kontingensi menyatakan bahwa keselarasan antara strategi dengan lingkungan bisnis eksternal menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Kemudian ada teori ketergantungan pada sumber daya. Teori ketergantungan pada sumber daya ini adalah sebuah kerangka kerja teoritis yang digunakan dalam bidang manajemen organisasi dan teori organisasi. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Jeffrey pada tahun 1978. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana organisasi cenderung tergantung pada sumber daya eksternal seperti uang, informasi, tenaga kerja, dan hubungan untuk kelangsungan operasional perusahaan. Kemudian ada ketidakpastian dan perubahan. Nah, ada beberapa hal yang di lingkungan perusahaan yang memberikan ketidakpastian. Menurut Duncan, menyebutkan bahwa ada 5 faktor yang terlibat, antara lain pemerintahan sebagai regulator, kemudian pelanggan, teknologi, publik, dan pemasok. Dengan menambah 2 faktor lagi, yaitu teknologi dan lembaga keuangan, Matthew melakukan analisis faktor. Dengan analisis tersebut, ia mengembangkan dan mengelompokkan faktor-faktor penyebab ketidakpastian itu menjadi sebagai berikut. Yang pertama itu sumber daya atau bahan baku, modal kerja, dan lain-lain. Yang kedua, perilaku distributor. Yang ketiga, perilaku konsumen. Yang keempat, persaingan. Yang kelima, dampak peraturan pemerintah. Yang keenam, dampak perkembangan teknologi. Yang ketujuh, jasa lembaga keuangan. Kemudian ada landscape bisnis syariah marketing. Pendekatan dalam menerapkan Facet Diamond Analysis dalam bisnis Islam sangatlah penting untuk memastikan bahwa setiap komponen beroperasi dalam kerangka etika dan nilai-nilai Islam. Cheng perubahan. Itu perubahan adalah bagian dari takdir, dan dalam bisnis Islam, perusahaan harus menerima perubahan dengan tawakal. Terus, perusahaan harus tetap inovatif dan beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip etika Islam. Kemudian, bisnis harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari perubahan yang mereka buat. Kemudian, kompetitor. Bersaing adalah suatu yang dianjurkan dalam Islam selama itu dilakukan dengan kejujuran dan keadilan. Dan bisnis harus dijalani persaingan dengan menghormati prinsip-prinsip fair play tanpa mencelakakan pesaing atau mengambil jalan pintas yang etis. Kemudian customer, menyediakan produk dan layanan yang halal dan bermanfaat bagi pelanggan adalah kunci dalam bisnis Islam. Dan bisnis harus memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan pelayanan yang baik sambil menjaga kejujuran dan integritas dalam transaksi bisnis. Kemudian company atau di perusahaan harus menjalankan operasinya dengan mematuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan amanah. Kepemilikan dan pengelolaan perusahaan harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk menghindari riba dan investasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.